Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Fitriani, nomor absen 34 dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada bagian Perang Manado. Peristiwa Merah Putih merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang terjadi di Teling, Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Peristiwa ini adalah bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara demi mempertahankan kemerdekaannya serta menolak provokasi tentara Belanda. Bentuk perlawanan mereka ditunjukkan dengan cara merobek bendera Belanda yang awalnya bendera merah putih biru menjadi merah putih. Bendera tersebut kemudian dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Peristiwa ini terjadi dilatar belakangi oleh adanya provokasi yang dilakukan Belanda yang mana menjadi bentuk perlawanan masyarakat Sulawesi Utara terhadap provokasi Belanda tersebut. Saat itu, Belanda mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia hanya untuk Jawa dan Sumatera saja, bermula dari rakyat Manado yang baru mengetahui tentang kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Kronologi peristiwa Merah Putih di Manado diawali dengan berita kemerdekaan Indonesia tersebut. Saat itu, mereka pun mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat, seperti di halaman rumah, sudut-sudut jalan, hingga kantor bekas penguasa kolonial Jepang. Meski sudah diumumkan mengenai kemerdekaan, Belanda tetap ingin dan berusaha menguasai Manado. Kemudian, sekitar Oktober 1945, tentara Belanda atau yang memiliki sebutan NICA atau Netherlands India Civil Administration datang ke Manado. Tentu saja rakyat Manado langsung menolak keras kehadiran tentara Belanda. Perlawanan rakyat akhirnya menciptakan peperangan baru. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa Merah Putih di Manado yaitu yang pertama SD Wisan. SD Wisan adalah Kepala Staf Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara atau TRISU, selaku Komandan Operasi Peristiwa Heroik Merah Putih 14 Februari 1946. Yang kedua yaitu Letkol Charles Jos Taulo, yaitu Panglima Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara atau TRISU. Pada akhir pertempuran, para pemimpin ini diundang untuk melakukan perundingan. Ternyata tujuan utama Belanda adalah untuk menahan para pemimpin Sulawesi Utara. Ajakan tersebut merupakan siasat tentara Belanda agar dapat melemahkan para pejuang rakyat Sulawesi Utara, yang pada akhirnya Belanda akan berhasil kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara. Dampak dari perang ini yaitu diperkirakan sekitar 300 orang pejuang gugur dalam pertempuran, sedangkan tentara Belanda kehilangan sekitar 200 orang. Selain itu, peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan fisik yang parah di kota Manado. Banyak gedung-gedung dan rumah-rumah yang hancur akibat perambakan dan bom. Rakyat juga mengalami kesulitan ekonomi dan sosial akibat perang. Meskipun demikian, peristiwa ini tidak menghentikan perjuangan rakyat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka terus berjuang hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Dari penjelasan tadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa peristiwa Merah Putih Manado adalah peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang terjadi di Teling, Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Peristiwa ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara terhadap Belanda yang mencoba menguasai kembali wilayah tersebut setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini melibatkan himpunan rakyat di Sulawesi Utara, meliputi pasukan KNIL Pribumi, Barisan Pejuang, dan Laskar Rakyat. Peristiwa ini ditandai dengan dirobeknya bendera Belanda menjadi merah putih dan dikibarkannya di atas gedung markas Belanda. Peristiwa ini menimbulkan dampak positif dan negatif bagi rakyat Sulawesi Utara. Dampak positifnya adalah menunjukkan semangat dan juang keberanian rakyat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dampak negatifnya adalah menimbulkan korban jiwa yang banyak dan kerusakan fisik yang parah di kota Manado. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.